Selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman login. Dia login letaknya di bagian sini, bagian tengah. Saya akan membuat sebuah grid. Saya pakai grid dengan shadow. Saya letakkan di bagian sini, di bawah kontainer. Nah, ini penjelasannya adalah dengan kolom lebarnya 4. Jadi, satu baris hanya ada satu kolom, yang mana kolom tersebut lebarnya hanya 4. Jadi, tidak sampai 12. Hanya 4. Kemudian saya pakai MX Auto. MX Auto ini berarti kolomnya itu nanti ada di tengah-tengah. Kemudian shadow ini untuk membuat gridnya itu ada bayangan. Nah, contoh kita tidak menggunakan MX Auto, maka hasilnya seperti ini. Dia ada di sebelah kiri. Tapi jika kita tambahkan MX Auto, maka dia posisinya akan ada di tengah. Oke, kita gunakan MX Auto. Setelah itu, di konten ini kita akan menambahkan form untuk login. Saya menggunakan form input login. Saya letakkan di tengah sini. Jadi nanti dia ada di dalam grid ini. Saya letakkan di tengah seperti ini. Kasih rapi dulu. Oke, ini formnya. Jadi form terdiri saya gunakan input group. Oke, saya gunakan di sini input group, yaitu ada label yang satu. Input group ini satu paket seperti ini. Dia satu kesatuan. Jadi kalau kalian mau menambah satu kolom lagi, satu input group lagi, tinggal kalian ketik script yang ini. Nah, input group MB2, jadi dia lebarnya 2, kemudian dia ada labelnya berupa username. Kemudian saya tambahkan kelas dari Bootstrap, yaitu kelas form control, kemudian required. Required ini fungsinya bahwa kotak text box tersebut harus diisi. Jika tidak diisi, maka tidak bisa dilakukan proses submit atau proses login. Kemudian tipenya ini saya menggunakan text. Placeholder. Placeholder ini masukkan username, nanti dia muncul di kotak. Yang ini seperti ini, saya jalankan. Nah, saya hapus dulu ini. Nah, ini placeholdernya, masukkan username. Jadi placeholdernya ini dia muncul di tengah-tengah seperti ini. Jadi saat kita ketik ya dihilang. Nah, requirednya itu saat kita klik login ya, dia paksa harus mengisinya. Itu script yang tadi. Required bacanya itu. Kemudian name-nya saya kasih nama username. Kemudian kolom yang kedua bagian ini, yaitu saya kasih nama password seperti tampil di sini. Ini menggunakan input group. Password, kemudian form control juga, name-nya saya kasih nama Sandi. Kemudian placeholder-nya masukkan password. Kemudian di button-nya saya kasih nama login, tipenya submit, kemudian kelasnya saya ambil dari Bootstrap, saya kasih nama button sukses sehingga dia berwarna hijau seperti ini. Oke, selesai. Kita sudah membuat formnya. Kemudian di form ini, pada saat tombol login diklik, pada saat tombol login di submit, maka dia akan membuka. Pada saat tombol login di submit, maka dia akan membuka sebuah halaman, yaitu checklogin.php. Oke, saya buka PHP-nya. Dia akan membuka sebuah halaman baru yang bernama checklogin.php. Nanti sebentar kita buatkan halaman ini. Oke. Kemudian
kita perlu menambahkan, ini baru form, kita menambahkan pesan notifikasi login. Nah, pesan notifikasi login ini fungsinya untuk menampilkan pesan notifikasi apakah proses loginnya itu berhasilkah, gagalkah. Nah, kita letakkan di atas form, jadi letakkan di bawah sini. Nah, ini adalah notifikasi, kemudian bagian ini adalah form inputnya. Oke, pesan notifikasi, dia akan mengambil pesan. Nah, ini kan ada pesan get nih. Dia mengambil pesan, jika pesan itu berisi gagal, value-nya gagal, maka dia akan menampilkan pesan ini. Jika di dalam pesan ada value-nya logout, maka dia menghasilkan tulisan, kemudian belum login dia menghasilkan tulisan seperti ini. Ini untuk cek notifikasi. Jadi form inputnya sudah, cek notifikasinya. Nah, nanti sebentar pesan ini dia ambil dari cek login. Dan nanti kan pada saat kita klik submit, maka halaman cek login akan terbuka. Setelah dilakukan proses cek login, maka cek login tersebut akan mengirimkan pesan. Nah, pesan tersebut akan dibaca oleh ini bagian cek notifikasi. Jika pesan tersebut gagal, maka dia akan menampilkan pesan-pesannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat cek input. Nah, cek input ini untuk dia ini harus halaman sendiri berupa sebuah fungsi. Kita buat sebuah halaman sendiri, sebuah fungsi. Fungsinya itu untuk mengecek karakter-karakter yang tidak boleh dimasukkan. Ini untuk mencegah terjadinya penyusupan. Jadi kadang hacker dia kadang login itu memasukkan script-script seperti JavaScript dan sebagainya. Nah, nanti script-script itu akan difilter oleh fungsi ini. Jadi fungsi ini sangat penting. Jadi setiap inputan pada form kita harus cek dulu apakah inputan itu benar atau tidak. Apakah ada script-script untuk head, ada atau tidak. Nanti script ini fungsinya untuk mengecek. Jadi sebaiknya harus ada, setiap form inputan sebaiknya harus ditambahkan fungsi untuk mengecek inputan. Nah, ini kita buat fungsi sendiri, kita buat di halaman yang terpisah di dalam super admin saja. Kita kasih nama check input.php. Oke, check input.php ini isinya ini. Fungsinya untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jadi kita gunakan function, ini ada input. Jadi ketika data yang diisi oleh si pengguna, maka data tersebut akan dihilangkan spasi kiri kanan. Trim ini fungsinya untuk menghilangkan spasi. Kemudian strip CSS dan HTML special card ini fungsinya untuk memfilter. Dia hanya mengambil karakter-karakter tertentu. Kemudian dikembalikan. Nah, ini kita buat dia punya cek input. Oke, jadi nama fungsinya adalah input. Ingat itu. Kemudian kita kembali ke sini. Jadi untuk form loginnya sudah. Kemudian ini untuk cek pesan notifikasi. Pesannya dapat dari mana? Pesannya dapat dari cek login.php ini. Jadi setiap dia eksekusikan dia akan mengirimkan pesan. Pesan tersebut akan diterima oleh halaman ini, oleh script ini untuk ditampilkan ke layar. Apakah pesannya gagal, berhasil logout, atau seperti apa. Selanjutnya adalah kita cek login. Nah, cek login tadi seperti yang saya bilang di bagian sini. Ini kan dia butuh cek login.php. Maka kita harus membuat halaman terpisah. Dua halaman terpisah, kalian dia panggil cek login.php, kita letakkan di dalam sini. Kita kasih nama cek login.php. Oke, cek login.php, kita ambil script ini. Oke, ini session start. Kita aktifkan sessionnya.
Kemudian include connector. Nah, karena ini dia membutuhkan database, karena cek login kan pasti dia mengecek username dan password yang ada di dalam database. Maka di sini ada include connector. Kenapa include connector di PHP? Dia konektornya kan ada langsung di folder superadmin. Jadi path-nya itu cukup connector.php. Kemudian kita menggunakan fungsi untuk mencegah input karakter yang tidak sesuai. Nah, terusnya untuk mencegah ya, penyusupan hack sana sini. Kan kadang hack itu kan mereka masukkan skrip-skrip tertentu. Nah, jadi check input ini fungsinya untuk mengecek apakah ada karakter-karakter yang mencurigakan atau tidak. Kalau mencurigakan maka tidak akan diproses. Nah, kemudian di bagian sini menangkap data yang dikirim dari form. Jadi dari form sini, ini kan kita memasukkan data di username dengan di sandi. Pada saat saya klik submit, maka data username dan sandi akan dikirim ke halaman cek login. Nah, ini kan ada cek login kan. Dikirim ke halaman cek login. Maka cek login tersebut akan menangkap data yang dikirim dari form. Setelah ditangkap, maka data yang ada di dalam username dan sandi ini harus dicek terlebih dahulu. Nah, ini cek. Cek ini kita gunakan fungsi input. Nah, fungsi input kan tadi. Ini. Cek input kan. Fungsi input kan dia mengecek dulu. Nah, jadi kita kembali ke cek login. Dia melakukan pengecekan. Setelah hasil cek inputnya itu selesai dicek, maka masing-masing dimasukkan di dalam variabel username dan variabel sandi. Setelah itu, akan menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Kemudian, sistem akan melakukan pemeriksaan. Dia mengecek data yang ada di database menggunakan MySQL query. Select bintang from tabel admin where username dan sandi apakah ada atau tidak. Nah, jadi dia mau menampilkan, dia mencari data di admin berdasarkan username dan sandi yang kita masukkan. Kemudian jika ini kan variabel cek cek dari MySQL ini, jadi hasil eksekusinya ini hasilnya akan disimpan di dalam variabel data. Kemudian variabel data ini dihitung jumlah row-nya, kemudian dimasukkan di cek. Jika jumlah row-nya lebih dari 0 artinya dia ditemukan. Kan ada datanya kan kalau lebih dari 0. Jika dia lebih dari 0, maka variabel username yang ini tadi, yang dikirim itu akan dimasukkan ke dalam session, yang mana session itu bernama username. Kemudian akan dimasukkan ke dalam session status, yang mana session status itu artinya session status sama dengan login. Nah, masukkan ke dalam session status, login, kemudian dia akan membuka halaman index.php, halaman indeks ini. Kalau berhasil kan dia akan kembali toh. Tidak mungkin berhasil dia tetap di halaman ini. Berhasil ya dia kembali ke halaman indeks. Kemudian jika gagal, maka dia tetap kembali ke halaman indeks dan dia mengirimkan pesan gagal, yang mana pesan gagal ini akan ditangkap di sini. Nah, dia akan menangkap pesan nih. Nah, jika pesan sama dengan gagal, maka dia akan memunculkan pesan seperti ini. Oke, kita kembali ke cek login. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, di sini ada form login, kemudian data yang di username dan password yang dimasukkan akan tersimpan di sini, name, username sandi. Kemudian saat klik login, maka akan menuju ke cek login.php. Kita lihat cek login.php. Cek login.php sessionnya akan dimulai, kemudian dia akan, karena ini berhubungan dengan database, maka kita harus memanggil halaman connector.php, menghubungkan ke database, kemudian menghubungkan cek input ini untuk mengecek apakah nilai yang dikirimkan melalui parameter ini, melalui nilai yang dikirimkan ini ke sini, nah itu apakah mengandung karakter yang tidak diizinkan atau tidak, maka akan dilakukan pengecekan menggunakan fungsi input. Hasil pengecekan akan disimpan di dalam username dan sandi. Kemudian sistem akan memeriksa data di database, yang memeriksa di tabel admin berdasarkan
nama dan sandi. Nah, kemudian kalau ditemukan akan disimpan di dalam variabel data ini, kemudian variabel data akan dihitung jumlah row-nya disimpan di dalam variabel check. Jika variabel check-nya itu akan ditemukan datanya lebih dari 0, maka username-nya ini akan disimpan di dalam session baru yang bernama username dan session status yang bernama login. Jadi statusnya itu memang sedang dalam keadaan login. Kemudian header-nya dia akan kembali ke halaman indeks. Jika gagal kembali ke halaman indeks dan dia akan mengirim pesan gagal. Nah, pesan gagal ini akan ditangkap di indeks di bagian atas, cek pesan notifikasi. Nah, jika gagal, maka dia akan menampilkan pesan ini. Oke, sekarang coba kita tes dulu. Saya masukkan data sembarang saja. Login, nah ini. Super admin, object not found, cek login. Nah, kita cek. Kita simpan dulu. Cek login.php. Cek login.php namanya sesama. Kita ulang lagi. Tadi belum simpan. Oke, jadi kan tadi mungkin saya belum simpan. Nah, dia muncul loginnya gagal. Gagal kan? Nah, sekarang kita masukkan data yang benar. Untuk masukkan data yang benar, saya memang belum isi data. Kita klik di sini, lari wisata, tabel admin, saya isi dulu sebuah data baru. Caranya isi manual, insert, masukkan nama. Kemudian alamat, telepon, email, kemudian username, selanjutnya sandi, saya pakai itu saja. Saya pilih go. Oke, sekarang kita masukkan manual data, sandinya 23456. Saat saya klik login, nah maka ini sebenarnya sudah berhasil. Kan dia tidak muncul kan, sudah berhasil login. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa dia sudah berhasil login atau belum? Untuk mengetahui sudah berhasil atau login, kita lanjut ke yang 7, cek apakah sudah login. Kita copy script. Ini kita pilih salah satu, mau yang atas atau mau bawah. Cara pertama, jika halaman login terpisah dari halaman indeks, saya pakai cara yang kedua, karena dia menyatu. Jadi saya copy, saya ambil script yang ini. Saya letakkan di atas di dalam lihat sini di row ini kan row untuk login yang kotak itu div nah ini div yang oke, saya letakkan di atas, saya kasih dempet dulu, saya letakkan di atas kontainer. Oke, session start, check status. Jika statusnya sama dengan login, nah ini kan kita lihat lagi stripnya. Cek login. Di login berhasil kan statusnya akan berubah menjadi login kan. Nah, berarti di sini. Mana kan? Index. Oke. Session start. Jika statusnya sama dengan login, maka tidak sama dengan login, maka dia muncul ini. Jika belum login. Jika berhasil login, maka dia muncul apa? Nah, berarti kita coba letakkan dulu di sini. Echo
gagal. Sini Eko berhasil. Oke, simpan dulu jangan lupa. Kemudian kita refresh. Nah, dia akan muncul berhasil. Berarti loginnya sudah jadi. Nah, sekarang dia menceritakan begini. Kalau loginnya berhasil, maka kotak ini tidak boleh tampil di sini. Kalau tampil berarti memaksa orang untuk login ulang kan? Berarti kita letakkan posisinya seperti ini. Nah, di bagian sini, karena ini adalah div row ini adalah merupakan HTML, maka kita harus tutup dulu PHP-nya. Jadi ini kita, jika gagal, maka dia akan menampilkan kotak input ini kan. Nah, berarti saya matikan dulu, tanda lebih besar PHP, kemudian ini saya buka PHP. Tanya lebih kecil PHP. Oke, ini script PHP. Lalu di tengah-tengah sini, kita letakkan script HTML tadi. Script yang ini. Saya kasih label dulu. Login login gagal atau belum login. Login. Halo. Bangsa. Kemudian belum login ini, belum login mulai. Saya kasih label belum login selesainya ada di bawah sini. Selesai. Nah, jadi script ini kita copy fix. Nah, kita letakkan di sini, di bagian sini. Ini menunjukkan jika loginnya itu tidak berhasil, tidak sama dengan login, maka dia muncul kotak tadi kan. Nah, berarti kita letakkan di sini. Oke. Selesai. Letakkan di sini. Jika loginnya berhasil, maka dia ada di sini. Selamat datang. Nah, kita ambil dia punya nama. Dia nama user. Dia nama user tadi kan ada di ini kan. Ini session username kan dia nama session username. Jadi selamat datang karena dia PHP. Kita harus tambahkan echo belum tambahkan echo tip selamat datang Ian tanda dolar session tanda siku tanda petik username siku tanda petik ini belakangnya titik koma. Selamat datang session, selamat datang nama tadi yang sudah berhasil disimpan. Nah, ini kita tambahkan keterangan dia ini jika berhasil login. Berhasil login. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, akan error di sini. Ya dulu. Oke, mungkin nama sessionnya keliru. Kita copy session ini. Kita letakkan di sini. Ini belakangnya jangan pakai tanda. Ini
titik tambahkan titik. Jadi begitu testing lagi. Oke, selesai kan? Selamat datang Manuel Data. Berarti logiknya telah selesai. Sudah jadi nih. Oke. Kemudian kita akan ini jika dia berhasil login. Selanjutnya kita akan membuat apa lagi ya? Logout sebentar. Oke, jadi saya penjelasannya seperti itu. Kalau kalian masih bingung, tinggal di back lagi dan silakan lihat penjelasan lainnya. Jadi untuk konten-konten selanjutnya kita letakkan di dalam sini. Berhasil login di dalam LC.